Presiden Volodymyr Zelensky pada Kamis malam mengecam laporan LSM Amnesty International yang menuduh Kyiv membahayakan nyawa warga sipil dalam perang dengan Rusia. Dalam sebuah laporan yang dirilis Kamis setelah penyelidikan 4 bulan, Amnesty International menuduh militer Ukraina mendirikan pangkalan militer di sekolah dan rumah sakit, dan melancarkan serangan dari daerah berpenduduk, sebuah taktik yang dikatakan melanggar kemanusiaan internasional. Berada dalam posisi bertahan tidak membebaskan tentara Ukraina untuk melanggar hukum humaniter internasional, kata Agnes Kalamard, Sekretaris Jenderal LSM tersebut. Amnesty International melimpahkan tanggung jawab dari agresor kepada korban, kata Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam pernyataan video hariannya, menuduh LSM tersebut berusaha memberikan amnesti kepada negara teroris Rusia. Agresi terhadap negara kita tidak dapat dibenarkan, invasif dan teroris. Jika seseorang menulis laporan di mana korban dan penyerang dalam beberapa cara ditempatkan pada pijakan yang sama. Sebelumnya pada hari itu, Kepala Diplomasi Ukraina, Dmytro Kuleba, mengatakan dia marah dengan tuduhan tidak adil oleh Amnesty International yang, menurutnya, menciptakan keseimbangan palsu antara penindas dan korban, antara negara yang menghancurkan ratusan dan ribuan warga sipil, kota, wilayah dan negara yang mati-matian mempertahankan diri. Amnesty International, bagaimanapun, dalam laporannya, bersikeras bahwa taktik Ukraina sama sekali tidak membenarkan menyerang Rusia tanpa pandang bulu yang ternyata telah menghantam penduduk sipil. Sementara itu pasukan darat Rusia, di sekitar Avdiivka, terus maju meter demi meter di jalan-jalan Peski ke selatan atau untuk menghindari benteng Ukraina ini ke utara. Di utara terdapat banyak titik tembak untuk artileri Ukraina yang terus melanjutkan pembomannya ke pemukiman di Donetsk dan sekitarnya, membunuh dan melukai warga sipil, serta menghancurkan dan menabur ranjau personil di daerah pemukiman yang tidak memiliki tujuan militer atau logistik. Perlu dibedakan di sini 3 jenis pemboman Ukraina. 1. Pengeboman militer. Di masa perang, logis bahwa situs mewakili tujuan untuk pelaksanaan operasi militer, dan bahkan jika mereka berada di daerah perkotaan, gudang amunisi dan bahan bakar, markas besar, pusat komunikasi, jembatan, barak, lokasi industri militer dan seterusnya. Dan kadang-kadang sayangnya pemboman mereka menyebabkan kerugian dan kehancuran tambahan dalam populasi sipil. Hanya sekitar 13% tembakan Ukraina di daerah perkotaan Donetsk, Mekivka, Yasinovataya yang ditujukan untuk tujuan kepentingan militer. Kesalahan penembakan dan insiden teknis, sirip roket tidak mengembang, menyimpang dari lintasan kurang dari 5%, dalam konteks perang posisi pada target yang diketahui dan diidentifikasi selama 8 tahun. Dengan meningkatnya penggunaan modern dan sangat dapat diprediksi, bahkan sistem artileri berbantuan seperti Caesar 155 mm Prancis, atau HIMARS 227 mm AS. 2. Pengeboman teror. Sisanya 80% dari pemboman yang menyerang lingkungan pemukiman di mana hanya ada penduduk sipil dan sumber daya. Oleh karena itu tanpa bayangan keraguan dapat dikualifikasikan sebagai teroris dan, mengingat sifat dan volume amunisi yang ditembakkan, dengan niat genosida. Senjata yang digunakan oleh Ukraina terhadap penduduk sipil, terutama howitzer berat 122
152 dan 155 mm, NATO, beberapa peluncur roket 122 mm, Grad 220 mm, Uragan, kadang-kadang 300 mm, Smerach. Amunisi yang digunakan terdiri dari 3 jenis, peledak, fragmentasi, submunisi. Yang terakhir memberikan amunisi anti-personil kecil di ketinggian untuk meningkatkan radius serangan. Amunisi jenis pembakar khusus misalnya atau lebih baru sejak tanggal 20 Juli jenis Ranjau PFM-1, senjata anti-personil Tulip, yang merupakan alat peledak bertekanan sangat rahasia yang dimaksudkan untuk memutilasi orang yang tak sengaja menginjak atau memungutnya. Panjang 12 cm, tebal 2 cm, 70 gram, termasuk 37 bahan peledak cair yang sangat kuat. PFM-1 memiliki pengatur waktu yang mengaktifkannya 3 menit setelah dilepaskan. Ranjau personil ini ditaburkan oleh roket Uragan 220 mm dengan munisi tandan dan menyebar berkat bentuknya yang bersayap. Akhir Juli, Ranjau Ukraina menjadi kejadian sehari-hari dan jumlah PFM-1 Tulip yang dinetralisir para pembersih ranjau yang sekarang ditempatkan permanen di jalan kota-kota Donetsk terbilang ribuan. Sejak akhir Juli, lebih dari 8.000 ranjau Tulip telah ditebarkan oleh artileri Ukraina di daerah pemukiman sipil antara Donetsk dan Yasinovataya. Dan meskipun sebagian besar telah dinetralisir oleh ahli ranjau, di sini, seorang penduduk Donetsk menunjukkan ranjau Tulip yang jatuh di sekitar rumahnya pada tanggal 2 Agustus tahun 2022 dan yang dia tandai. Sambil menunggu kedatangan pembersih ranjau dari layanan darurat, terdapat 6 ranjau terlihat di halaman, 15 lainnya di jalan. Setiap hari, hasil sementara pemboman Ukraina klasik di Donetsk dan sekitarnya mematikan. Jadi, misalnya, pada tanggal 2 Agustus di kota Donetsk saja, di mana lebih dari 300 peluru dan roket ditembakkan oleh pasukan Ukraina, 2 warga sipil tewas dan 25 lainnya terluka, termasuk jumlah yang sangat besar dengan kaliber 155 mm NATO. Pada korban-korban langsung pemboman ini sekarang harus ditambahkan orang-orang yang terkena ranjau yang tersebar di mana-mana di jalan-jalan, halaman rumah, kebun dan taman perumahan dan yang dimensi psikologisnya diperburuk oleh kegigihan ancaman yang ada di mana-mana, diam dan diam-diam ini. Warga sipil yang terluka dan cacat oleh ranjau PFM-1 dari tanggal 29 Juli sampai dengan tanggal 3 Agustus sekitar belasan orang yang tersebar di Mekivka, Donetsk, Kirovsky, dan Kuibishevsky. Seluruh sektor perkotaan lumpuh, hanya digerakkan oleh lusinan tim pencari ranjau yang mencari dan menetralisir ranjau anti-personil hingga ratusan orang yang lewat dengan maju dengan hati-hati, mendengarkan langit tempat kematian dapat jatuh dan sekarang memindai tanah tempat terjadinya mutilasi. Pertahanan darat ke udara Donetsk tentu saja juga dalam keadaan siaga tinggi, bereaksi terhadap setiap tembakan roket yang menuju ke arah penduduk. Roket Cluster 9M27K3 dan BM27 Uragan yang digunakan untuk menabur ranjau ini harus dicegat di udara supaya rakyat tidak terteror. Tetapi ada saja roket penabur ranjau itu yang berhasil lolos dan perisai anti pesawat. Roket Uragan 220 mm yang digunakan untuk penabur teror ini berisi 300 ranjau PFM-1 dan penyebarannya rata-rata 2 km persegi dan bisa meluas ketika ada badai besar.
Pada tanggal 30 Juli misalnya, 10 roket berhasil melewati pertahanan anti pesawat dan dengan demikian menyebarkan lebih dari 3.000 ranjau di 5 distrik perkotaan Donetsk dan Mekivka untuk satu hari itu. Di bawah panas terik bulan Agustus dan seragam lapis baja mereka, para penyapu ranjau selama hampir seminggu tidak berhenti bekerja untuk mengembalikan ketenangan penduduk. Ranjau di daerah pemukiman ini dengan pemboman dengan munisi tandan merupakan 3 pelanggaran perjanjian internasional dan memenuhi syarat sebagai kejahatan perang. Pengeboman yang disengaja terhadap penduduk sipil, Konvensi Jenewa, 1949. Penggunaan ranjau anti-personil, Konvensi Ottawa 1997. Penggunaan munisi tandan, Konvensi Oslo 2007. Moskow telah mengirimkan pemberitahuan kepada PBB mengenai penggunaan ranjau di daerah pemukiman Donetsk oleh Ukraina melalui intensitas pemboman yang merupakan pelanggaran pidana serius terhadap perjanjian internasional.